Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumid-din amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari Maraqil Ubudiyah. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan. Beradablah wahai orang yang miskin, baik secara zahir maupun secara batin. Karena adab itu nilainya sangat tinggi. Yang dimaksud beradab secara zahir ay bil jawarihi. Dengan anggota badan ini, bagaimana caranya kita beradab secara hak lahiriah dengan menggunakan anggota badan. Wal qalbi bi mahasinil ahlaki wa bi muhalafati muradatin nafsi al manhi anha min hubbid dunya wa riyasati. Yang dimaksud beradab secara batin adalah beradab dengan hati. Bagaimana hati menjadi yang baik, bagaimana akhlak itu menjadi akhlak yang baik, dan bertolak belakang dengan kehendaknya nafsu yang dilarang. Misalnya hubbu dunya atau cinta menjadi ketua. Cinta jadi orang yang paling terkedepan. Lah ini termasuk bagian daripada kehendaknya nafsu. Kalau kita beradab secara batin, maka hindari itu. Akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela, pokoknya alhasil harus menghindari kehendaknya nafsu yang dilarang. Termasuk kehendaknya nafsu yang dilarang adalah cinta dunia. Termasuk kehendaknya nafsu yang dilarang adalah cinta menjadi orang yang paling terkedepan. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia, bukan berarti tidak boleh mencari harta, tapi cintanya ini yang tidak boleh. Kalau mencarinya silakan saja. Berarti bisa ditarik kesimpulan, orang yang kaya bukan berarti hubbu dunya, atau orang yang melarat bukan berarti tidak hubbu dunya, belum tentu juga. Bisa jadi orang yang melarat pun dikatakan hubbu dunya. Dan bisa juga orang yang kaya tidak hubbu dunya. Fi muhalatatin nasi wa fil infiradi bi nafsika baina yadillahi ta'ala ta'addubal amdi. Beradablah wahai orang miskin, baik itu dalam berkumpul dengan manusia maupun menyendiri. Beradab di antara hadapan Allah seperti halnya beradabnya hak seorang hamba. Ai khadimil malik, maksudnya adalah pelayan raja. Au wahidin min ra'iyatihi, atau orang yang sendiri dari rakyat raja. Ad-dalil yang hina. Jadi di sini keterangannya, beradablah zahir maupun batin seperti halnya beradabnya seorang hamba di hadapan raja. Coba bayangkan seorang hamba di hadapan raja bagaimana? Kepalanya pun tidak berani memandang ke atas. Bergerak pun semacam tidak bebas. Noleh kanan kiri pun semacam tidak ada keberanian karena hamba ada di hadapan raja. Lah, kita harus beradab seperti halnya hamba yang ada di hadapan raja. Bainadidi al-mudnibi, sebagaimana seorang hamba yang ada di hadapan raja beradab merasa berdosa, ai al-mutahammilid dzanbi, merasa orang itu menanggung dosa fi hadratin malikil jabbar, di dalam
hadapan Raja Al-Jabbar. Yang dimaksud raja adalah Al-Mutawallis Sultanah, orang yang memimpin kerajaan. Jabbar alladzi yaqtulu indal ghadabi, dat atau Allah yang bisa membunuh ketika murka. Ini Jabbar. Al-Qahar, Allah Al-Jabbar Al-Qahar, qahar yang bisa memaksa. Maksudnya ay alladzi qahara ra'yatahu, Allah atau zat yang bisa memaksa rakyatnya. Fala yaqduru ahadun ala dab'i muradihi, tidak seorang pun yang mampu menolak kehendaknya. Jadi intinya, kita sebagai hamba Allah sudah sepatutnya dan sudah seharusnya beradab secara zahir maupun batin sebagaimana beradabnya seorang hamba yang hina, yang punya dosa ada di hadapan Allah Al-Malikil Jabbar Qahar. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam awalan annallaha ta'ala hadirun wa nadirun. Bila kamu hendak melakukan sesuatu, maka yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu adalah bahwa Allah hadir, Allah melihat apa yang akan dikerjakan kamu. Apa yang ada di benaknya kamu, Allah itu mengetahui, Allah melihatnya. Ini yang perlu kamu ketahui. Intinya begini ya, contohnya begini. Misalnya kita ingin melakukan sesuatu. Lah sebelum melakukan sesuatu itu kita harus ingatkan, diri kita harus ingatkan bahwa ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu sudah demikian, orang itu punya rem. Kalau yang akan dikerjakan itu jelek, otomatis tidak akan jadi untuk melakukannya. Bila itu baik, insya Allah akan bisa melanjutkannya. Coba lanjutkan. Fa in kana dzalika syai'un khairan fa'alhu bil hudu'i ay atadalluli fil a'dha'i wal khusyu'i. Ay habdi sauti riayatan wa ta'diman lillahi subhanahu wa ta'ala. Bila sesuatu yang hendak kamu kerjakan itu baik, fa'alhu bil hudu'i, maka hendaklah kerjakan dengan hudu, dengan kerendahan hati. Ay atadalluli fil a'dha'i wal husu', maksudnya dengan merendahkan diri di anggota badan kita, dan husu' ay habdi sauti, merendahkan suara di ayatan wa ta'diman lillahi ta'ala, karena menjaga dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fatrukhu khaufan min Allah ta'ala wa adabihi. Bila suatu yang hendak kita kerjakan itu tidak baik, fatrukhu, maka hendaklah tinggalkan. Khaufan min Allah ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adabihi, dan karena takut pada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikir dulu. Sebelum mengerjakan sesuatu, hendaklah pikir terlebih dahulu. Baik apa tidak? Kalau baik, ya silakan kerjakan. Kalau tidak baik, jangan kamu kerjakan. Karena Allah melihat zahir maupun batin. Wajtahid ay fabdil taqataka fi alla yaraka maulaka haisu ay fi maudinahaka. Kamu harus berusaha sekuat mungkin, harus menggunakan semua kekuatan kamu agar kamu tidak dilihat oleh Allah di saat kamu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, berusahalah sekuat mungkin, jangan sampai Allah melihat kamu kamu mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Wajtahid ay fabdil taqataka fi an la yaraka maulaka haisu ay fi maudinahaka. Gunakan segenap kemampuan kamu supaya Tuhan kamu tidak melihat kamu berbuat larang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yabidu ka haisu ay fi maudi amaraka.
Maksudnya jangan sampai Allah itu kamu itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dilihat oleh Allah. Sementara kita tidak mungkin menghindar dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin? Ya, silakan saja kalau sampai bisa melakukan seenak kamu, tapi sekiranya Allah tidak melihat kamu. Kalau memang bisa, ya silakan saja. Bisa apa enggak kira-kira? Misalnya kamu mencuri uang miliaran, tapi dengan catatan tidak bisa dilihat oleh Allah. Mungkin apa enggak itu kira-kira? Kalau mungkin silakan saja. Kalau tidak mungkin, ya jangan. Maka dari itu kita harus pikir-pikir terlebih dahulu sebelum kita melangkah, sebelum kita berbuat. Bila baik, lanjutkan, teruskan. Bila tidak baik, jangan lanjutkan. Karena ada akibat yang menunggunya. Kalau baik, akibatnya nanti baik. Kalau tidak baik, akibatnya pun nanti sengsara. Wallahu a'lam.